Karena kanker usus stadium 4 itu harusnya, kemarin lihat ada teman kita yang nyopir mobil mewah meledak. Pangeran Diponegoro berhasil ditangkap gara-gara ada pengkhianat di dalam rombongannya. Cut Nyak Dhien bisa ditangkap gara-gara pengkhianat juga. Demikian juga Tengku Umar dan lain sebagainya. Nah, hampir saja tim ini itu juga dikhianati oleh dua orang. Saya tidak perlu sebutkan siapa. Egy Sujana menyentil kubu Roy Suryo CS mengenai kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Egy mengatakan bahwa mereka sok jagoan dan punya akhlak yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video ya yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang lanjutan drama cakar-cakaran yang terjadi di internal para pembenci Jokowi. Yang semula satu misi dan satu tujuan, kini mereka pecah kongsi dan saling serang ya, saling sikut, saling sindir, saling hujat. Terbaru babak cakar-cakaran mereka ini sampai pada episode panci yang meragukan SP3 yang diberikan kepada Mbah Egy. Dia terang-terangan ya menyatakan akan menyoal ya dan menggugat SP3 untuk Mbah Egy tersebut. Laksanakan panci laksanakan. Bukan laksanakan lo ya, laksanakan. Mungkin pikirnya si Panji gitu ya, kok SP3 itu tidak untuk dirinya gitu loh, kok malah untuk Mbah Egy dan Damai Hari Lubi saja, kok dirinya bersama beberapa temannya kok nggak masuk dalam itu SP3 tersebut. Karena nggak ada namanya, mending digugat sajalah. Kemarin ijazah Jokowi teman-teman ya, yang disoal, yang diragukan dan digugat ya. Sekarang SP3 untuk Mbah Egy juga digugat. Makin lucu dan makin seru. Lanjutkan, kami jadi penonton saja ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Egy Sujana menyentil kubu Roy Suryo CS mengenai kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Egy mengatakan bahwa mereka sok jagoan dan punya akhlak yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan Joko. Saya mengerti sebetulnya teman-teman ya. Awal mula Mbah Egy ini merasa itu si Dewa Panci dan kawan-kawan ini bukan lagi bagian dari mereka, yaitu ketika Mbah Egy ini tidak dibela. Mbah Egy dikeluarkan dari kelompok mereka yang dibela oleh si Tompel begitu ya. Tetapi saya juga tidak menyalahkan, karena kita tahu sendiri sebetulnya kepalanya ini kan sejak dulu itu kan Mbah Egy. Tapi faktanya ketika menggeruduk UGM, Mbah Egy ternyata nggak datang, nggak ikut ya. Menggeruduk rumah Jokowi juga nggak datang, nggak ikut. Alasan beginilah, begitulah. Maka pantas saja mereka itu kecewa. Dan saat ini sudah pada episode cakar-cakaran. Kita tunggu aja bagaimana kelanjutannya ya. Lanjut. Pangeran Diponegoro berhasil ditangkap gara-gara ada pengkhianat di dalam rombongannya. Cut Nyak Dhien bisa ditangkap gara-gara pengkhianat juga. Demikian juga Tengku Umar dan lain sebagainya. Nah,
hampir saja tim ini itu juga dikhianati oleh dua orang. Saya tidak perlu sebutkan siapa. Oke, gini. Jadi tim kuasa hukum kami, ya kita berdelapan ini atau 6 yang masih tersisa, itu akan mempertimbangkan, akan melakukan langkah-langkah hukum untuk ini. Disampaikan juga oleh Bang Egy Sujana, ketika dalam berbagai wawancara, Bang Egy bilang, saya tidak minta maaf, saya pengen di restoratif justice, saya pengen itu dicabut, tolong Jokowi perintahkan KPK. Pak Jokowi langsung bilang kepada Kompol Sarif, tolong dipanggil dua petugas itu masuk, 2 orang itu. Ini aneh sekali ya. Harusnya suara di restoratif justice itu adalah pelapor dan terlapor sama-sama mendatangi kantor polisi, bukan polisinya yang datang ke rumah itu. Jadi tolong ini diperhatikan betul ya. Kalau Pak Kapolri tidak punya perhatian terhadap, tolong Pak Presiden ya. Ini masa polisi bisa benar-benar dilakukan atau dikerjain seperti ini. Artinya apa? Kita selaku rakyat itu miris melihat ini. Kenapa bisa ada pengakuan yang sama sekali tidak imbang, tidak equality defendable dari tim kuasa hukum kami, ya kita berdelapan ini atau 6 yang masih tersisa, itu akan mempertimbangkan, akan melakukan langkah-langkah hukum untuk ini. Ibaratnya gini, bukan kami mau kemudian mengurangi kebebasan atau mengurangi kesenangan dia, bagian dari kami ya. Tetapi kami ingin melihat jangan sampai kasus semacam ini ada pemisahan, ada pecah belah yang kemudian dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dan itu memanfaatkan institusi kepolisian. Panji, kau ini ya. Sebelumnya saya mau mengomentari video yang agak di depan tadi teman-teman ya, ketika Panji ini menyebut-nyebut nama Pangeran Diponegoro. Saya juga agak-agak ragu gitu loh. Jangan-jangan yang dimaksud Panji ini bukan Diponegoro tapi di Ponorogo. Soalnya nggak apple to apple. Ya maaf ya. Karena nggak apple to apple gitu loh. Kok dia bisa-bisanya menyamakan dirinya itu dengan Pangeran Diponegoro. Padahal menurut saya dia lebih pantas atau sejajar dengan Pangeran Diponorogo mungkin. Tapi nggak masalah ya. Terkait SP3 yang akan digugat, satu kata untukmu Panji, seperti yang pernah disampaikan oleh Soeharto, laksanakan. Lanjut. Meledak. Nangis dah kau Panji, tega kali kau bang. Selamat berjuang brother, abang mau jalan-jalan dulu. Aduh, makanya jangan percaya dengan orang-orang yang suka bersembunyi di balik simbol-simbol agama. Sebagian besar penipu. Saya nggak menyebut agama apa loh ya. Lanjut. Karena kanker usus stadium 4 itu harusnya, kemarin lihat ada teman kita yang nyopir mobil mewah, kemudian turun, Hizbul, itu manggil anaknya, namanya Mas Hizbullah. Kita senang karena kanker usus stadium 4 itu harusnya, tapi alhamdulillah segar bugar. Tetap ya, kita doakan. Iya, ini menarik sekali teman-teman ya. Jadi kita tahulah siapa yang sebetulnya yang sedang disindir oleh si Dewa Panji barusan ya. Saya ingin mengomentari bukan ingin mengomentari, ingin membaca gitu ya pendapat netizen yang ditulis di badan video. Dewa Panji blunder di sini ya. Panji lupa siapa orang-orang hebat di belakang Mbah Egy.
FPI, FPI panci, dan sudah pasti mereka nggak akan terima jika Mbah Egy disindir begitu. Tunggu aja panci, kau telah membangunkan macan yang lagi tidur. Bukan saya bermaksud mengagung-agungkan ormas yang disebutkan oleh netizen barusan ya, tetapi naga-naganya ke depan ini akan ada perang saudara. Cakar-cakaran ya kan, di antara mereka-mereka yang sama-sama sebagai pembenci Jokowi. Laksanakan, lanjut. Bang Egy Sujana setelah jadi termul hidupnya mulia lur. Kasusnya dihentikan, habis itu dia jalan-jalan ke Malaysia, ketahuan bawa mobil mewah. Negara ini memang kalau mau jadi penjilat penguasa ataupun mantan penguasa hidupnya makmur. Keren pokoknya. Siapa yang mau jadi penjilat datang ke Solo. Salam waras. Iya, makanya ya kan, jangan pernah mencaci maki termul. Termul itu ternak Mulyono, jadi ternak yang paling mulia di dunia ini. Terbukti Mbah Egy yang kemarin itu sakit-sakitan, begitu menjadi termul langsung sehat, langsung sembuh. Yang semula menaiki kursi roda sekarang menaiki mobil mewah 4 roda. Lanjut. Dengar ada yang sudah kena prank. Datang ke Solo, mau minta maaf, mau mengakui jasanya asli, silaturahmi. Nah, kemudian direspon, langsung diberikan SP3. Alasannya karena sakit kan. Hari berikutnya setelah terima SP3, nggak ada maaf-maafan, nggak ada minta maaf, no way. Pakai kursi roda sih, tapi begitu sampai di tujuan langsung setir mobil. Keren. Yang dilakukan sekarang ini dengan cara membujuk supaya tidak bilang palsu-palsu, supaya mohon maaf, itu kan sementara. Ini seperti obat aja, obat anti anxiety. Jadi kalau ada benda yang digantung gitu tuh sifatnya hanya mendorong beban itu aja sementara, tapi beban itu masih tergantung. Tapi obatnya hilang, stresnya akan datang lagi. Ada orang yang dibujuk dengan iming-iming SP3, ada yang tergoda, tapi orang yang diancam-ancam dengan penjara tetap tegar. Tidak ada satupun pejabat yang mau membela, tidak ada satupun orang anggota dewan di Senayan sana yang mau membela, tidak ada satupun partai besar yang mau membela. Akhirnya dia berteman dengan dirinya sendiri. Nah, sementara termul-termulnya ini, pembisik-pembisiknya ini justru banyak yang menjerumuskan pernyataan-pernyataannya. Kalau bapak kita ijazahnya palsu, memang mau kenapa? Kan dia sudah banyak yang dilakukan. Itu kan seperti hanya pengen bilang bahwa ijazahnya palsu, terus kamu mau ngapain gitu loh. Lawyernya bilang nggak ada sejarahnya pemimpin nomor 1 di penjara hanya gara-gara ijazah palsu. Jadi dengan kenalin dia ngaku ijazah yang palsu. Aduh, kacau dah. Allah alam sawab. Dan itu adalah kehadiran untuk silaturahmi. Saya sangat menghargai dan saya sangat menghormati silaturahmi beliau berdua. Nah ini nih ya, ini adalah salah satu orang ya, memang wujudnya manusia, tetapi kalau kita melihat atau mendengar apa yang dia sampaikan, menurut saya kok sulit untuk mengatakan ini orang dalam kondisi normal secara kejiwaan gitu. Mungkin aja normal secara kejiwaan, tetapi
mungkin EQ-nya di bawah 78 begitu ya. Jadi itu sensor-sensornya itu ibarat mobil itu banyak yang rusak gitu. Jadi dia nggak ngerti, kurang peka karena sensornya rusak semua. Kok bisa-bisanya katanya Jokowi itu kena prank. Memang ya terkesan bagi orang yang dengan EQ di bawah rata-rata, kelihatan Jokowi kena prank gitu ya, memberikan SP3 kepada Mbak Egy, sementara Mbak Egy tidak pernah mengakui dirinya itu meminta maaf ya, dan tidak pernah mengakui bahwa ijazah Jokowi asli gitu kan. Tetapi Mbak Egy diberi SP3, seolah-olah itu adalah Jokowi yang kena prank, padahal enggak. Karena faktanya apa? Setelah SP3 diberikan kepada Mbah Egy dan Damai Hari Lubis, mereka saling cakar sendiri. Inilah yang dalam ilmu peperangan meruntuhkan lawan tanpa satu peluru. Biarkan lawan saling cakar-cakaran sendiri. Paham kau? Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.